Banyak hal menarik ya, nilai-nilai yang menarik yang sebetulnya, diturunkan atau diwariskan oleh seorang Ki Hajar Dewantoro dan mungkin dengan kawan-kawannya waktu itu ya. Tetapi, saya ingin menariknya dalam konteks hari ini. Memang, apa ya, pendidikan yang secara among tadi memang, impact atau dampak yang diharapkan itu adalah kesejahteraan bersama. Saudara, jumpa lagi dalam acara Jalan Budaya kali ini dengan tema Ki Hajar Dewantoro Sang Motivator. Ada satu kalimat menarik dari Ki Hajar Dewantoro. Apapun yang dapat dilakukan oleh seseorang hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, juga bermanfaat bagi bangsanya, terlebih bermanfaat bagi manusia di dunia. Pak Apung mungkin bisa menjelaskan apa menurut Pak Apung kalimat-kalimat indah dari Ki Hajar Dewantoro ini. Memang khas ini Jawa. Ada kata yang mirip seperti itu, memayung hati. Bukan hanya untuk membuat kelestarian diri sendiri, tetapi juga sekitar. Tapi bukan hanya sekitar saja, tapi seluruh dunia itu namanya memayung hati. Sama seperti itu. Nah, jadi kalau orang itu bermanfaat bukan hanya untuk dirinya sendiri, ilmu itu sebisa mungkin itu tidak hanya dia kuasai kemudian digunakan diri sendiri. Orang Jawa biasanya kan gitu ya, seperti tadi buat pecel itu ternyata tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga bagi orang lain, tetangganya itu juga harusnya bisa. Kemudian ini tidak berhenti di situ, tapi juga bermanfaat untuk seluruh dunia. Jadi sama saja seperti sekarang ini sebetulnya saya mengharapkan kalau kita sudah bisa mengatasi COVID-19 ini, itu jangan hanya berhenti pada bangsa ini. Seluruh dunia itu harusnya virus-virus yang lain itu juga harusnya terhapus, itu bukan hanya di negeri ini, tapi seluruh dunia. Sehingga kita bisa hidup bersama dengan bangsa dimanapun, kapanpun. Rasanya nyaman, seperti orang minum Coca-Cola gitu. Ini kalau iklannya Coca-Cola kan gitu. Tapi yang diharapkan tidak hanya itu, harusnya gitu. Jadi Ki Hajar Dewantoro mengharapkan kalau seseorang sudah menjadi sosok yang benar-benar itu jangan bermanfaat untuk hanya diri sendiri dan bangsanya, tapi juga untuk diri sendiri. Dan itu dibuktikan oleh Ki Hajar Dewantoro sendiri. Jadi dia menulis andai kata seorang Belanda itu sebetulnya sasarannya bukan hanya Belanda saja, karena zaman itu adalah zaman penjajahan di mana-mana. Malaysia masih ada penjajahan, Filipina masih dijajah dan itu sasarannya sebetulnya adalah bukan penjajah. Hanya saja yang dihadapi paling depan itu kan Belanda, makanya sasarannya dan itu dibuktikan oleh Ki Hajar Dewantoro bukan hanya melalui tulisan, tapi juga dengan pendidikan, dengan contoh, dengan perbuatannya dia, dengan apa yang dilakukannya dia melalui taman sosial. Terima kasih Pak Apung. Bu Rian bisa komentar lagi tentang ini. Ya, saya dari falsafah ya ini tadi. Banyak hal menarik ya, nilai-nilai yang menarik yang sebetulnya diturunkan atau diwariskan oleh seorang Ki Hajar Dewantoro dan mungkin dengan kawan-kawannya waktu itu ya. Tetapi saya ingin menariknya dalam konteks hari ini. Memang pendidikan yang secara among tadi memang impact atau dampak yang diharapkan itu adalah kesejahteraan bersama. Jadi pendidikan itu kan bagaimana sesuatu yang kita tidak paham kemudian menjadi paham. Setelah kita pahami, kemudian kita akan melakukan perubahan.
perubahan. Jadi ada perubahan, tidak hanya perubahan pengetahuan, tetapi juga perubahan pola pikir sebetulnya yang ada di dalam pendidikan itu kan seperti itu. Jadi kalau sudah orang mengenyam satu pendidikan tertentu, itu mestinya pola pikirnya itu sudah lebih baik daripada sebelumnya, begitu kan. Nah, ini memang kalau kita kaitkan dengan apa yang diajarkan bahwa nanti kita kalau sudah belajar begini kita harus punya dampak kepada orang lain, karena kesejahteraan otomatis harus dinikmati oleh semua orang, tidak hanya diri kita sendiri. Ilmu juga bukan untuk diri kita sendiri, tetapi harus dibagikan kepada orang lain. Nah, ini menjadi relevan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Yuval Noah Harari ya. Jadi ketika ada penguasaan ilmu, kemudian orang yang menguasai ilmu itu biasanya akan lebih humanis, akan lebih solidaritasnya lebih tinggi gitu ya. Nah, itu artinya bahwa dunia ke depan itu yang dibutuhkan itu. Jadi ilmu pengetahuan, perkembangan ilmu pengetahuan apapun sekarang saja semua bidang kehidupan itu didasarkan kepada perkembangan ilmu dan pengetahuan gitu ya. Apa meninggalkan budaya tentu saja itu nanti pada solidaritas sosial. Kalau kita orangnya individualis, nggak bisa ngapa-ngapain kita itu orang-orang yang cerdas kalau kita itu bersama dengan orang lain. Coba kita misalkan kita hidup sendirian begitu. Susah ya kita tetap membutuhkan orang lain. Itu namanya swap intelligence seperti itu. Jadi kita itu bisa menjadi orang yang cerdas kalau kita ada bersama dengan orang lain. Kita melakukan sesuatu seperti misalnya kita ngobrol begini ya Bapak. Itu kan kita kan ada tercipta satu produksi semacam ini kan, ada kameramen, ada skrip, ada ini segala macam, itu kan swarm, itu kan seperti itu swarm intelligence itu. Jadi semua orang itu punya perannya masing-masing. Nah, itu solidaritas bersama. Kemudian ada modal-modal sosial yang ada di masyarakat yang perlu kita gerakkan. Nah, itu masalah mindset. Ya, modal sosial itu masalah mindset. Jadi kalau misalkan mindset kita bahwa ini bukan menjadi monopoli kita. Nah, jadi kita memanfaatkan apa yang sudah ada itu untuk sama-sama mencapai satu tujuan tersebut. Nah, itu. Kemudian dari proses-proses semacam ini apa yang kita butuhkan? Yes, itu tadi social intelligence dan emosional gitu ya. Jadi nilai-nilai yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara tadi yang melalui 3 slogan itu tadi sebetulnya mencakup hal itu semua. Nah, itu nilai-nilai yang kita nggak bisa hilangkan. Artinya bukan nggak bisa dihilangkan dalam ingatan, tidak, tetapi sebetulnya nilai-nilai itu kita laksanakan, melekat di dalam dunia pendidikannya seperti itu. Jadi kita tidak menghasilkan orang-orang yang hanya paham secara ilmu pengetahuan, tetapi dia punya mindset yang bagaimana memanfaatkan ilmu pengetahuan ini untuk kepentingan bersama. Terima kasih Guri ya. Aku tadi disampaikan Guri ya bahwa kebersamaan di dalam masyarakat kita yang harus tetap dijaga itu. Bagaimana ini terutama dengan sistem pendidikan yang diterapkan di dalam taman siswa itu. Sebetulnya itu apa yang dilakukan oleh Dewantara atau melalui taman siswa, yang terpenting itu adalah kebersamaan itu. Dan kebersamaan itu tidak mungkin akan tercapai kalau tidak ada budaya sungkan. Karena budaya sungkan itu mengakibatkan orang menghargai orang lain, tidak merendah. Sebetulnya kalau tulisannya si Ki Hajar Dewantara andai kata seorang Belanda itu kan asalnya kan berada dari sungkan. Oh iya toh konjoki sungkan. Itu kan sebetulnya kan itu sebetulnya. Hanya saja tidak pernah dikatakan. Tapi dilakukan oleh itu bukan hanya sindiran, itu kecaman. Konjoki lagi sungkan. Disindir rakros. Akhirnya lereng-lerengnya gesernya kurang diisin. Itu kan iya. Nah, di dalam kehidupan yang demikian ini Dewantara selalu berusaha untuk memotivasi kita itu supaya hidup ini bukan untuk dinikmati sendiri. Marilah kita hidup bisa bersama dengan nyaman dan aman. Sayangnya beliau tidak mengalami seperti di zaman ini. Andai kata lihat beliau zaman ini, tentu akan berpikir lain.
Bahkan mengkritik nggak bisa. Aduh, Sekarang kita ini sangat budaya berbeda. sungkan kita itu Sudah luntur. sudah luntur. Meskipun sudah berkali-kali dikatakan, kamu harus bisa memberikan contoh di medsos untuk itu, sampai sekarang itu masih makin lama semakin tipis. Karena ada hal yang menggerogoti. Salah satunya misalnya faktor ekonomi. Kalau saya ini, aku mulai rakyat uang. Nah ini salah satunya. Mungkin yang lain juga cuma mau satu dan seterusnya itu ada faktor-faktor lain yang juga mempengaruhi. Karena perkembangan daripada mungkin teknologi, mungkin perkembangan pengetahuan, mungkin pengaruh yang baru dan sebagainya. Tapi yang jelas apa yang dilakukan diajar itu bisa diterapkan pada masa pandemi. Gitu ya. Kebersamaan supaya bisa menghilangkan menghapuskan pandemi. Salah satunya ya kan bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk seluruh bangsa dan negara, tapi juga seluruh dunia itu loh. Itu yang penting, itu satunya itu. Iya, baik, terima kasih Pak Apung. Bu Ria, tentang budaya sungkan sendiri itu dalam persepsi Bu Ria seperti apa? Sebetulnya budaya sungkan itu ya memang ini ya, perkembangan industrialisasi, kemudian perkembangan teknologi dan sebagainya itu membuat masyarakat modern itu cenderung lebih individualis. Lebih individualis. Kita lihat saja misalkan contoh sederhana ya, kita di rumah ya, kita kalau sudah asik dengan gadget, itu kan kita sudah diajak ngobrol tuh kadang-kadang kita sudah ya itu salah satu saja. Belum lagi nanti kalau misalkan kita bekerja, ruang bekerja kita sudah berhadapan dengan teknologi lagi ya, di depan laptop dan sebagainya. Nah itu kemudian mengikis interaksi. Kalau sekarang misalnya, apalagi ini terlihat jelas ketika di masa pandemi sekarang ini, kita sudah tidak perlu lagi misalkan bekerja harus ketemu gitu ya. Kita secara online, rapat secara virtual itu bisa, jauh-jauhan bisa, sehari kita menatap layar ini bisa. Kita interaksi antara umat manusia sudah menjadi semakin berkurang. Itu yang pertama yang terkait dengan perkembangan teknologi. Terus kemudian yang terkait dengan pola pendidikan, pola asuh dan sebagainya. Sekarang di keluarga-keluarga modern itu di mana semua anggota keluarga itu menjadi semakin sibuk dengan ininya sendiri-sendiri. Misalkan suami bekerja di mana, istri bekerja di mana, anak-anak sekolahnya sampai sore dan sebagainya. Ketemunya kapan? Menjadi semakin individual. Ketika orang kemudian berfokus kepada individu masing-masing, nah itu tadi sungkan dan sebagainya itu sudah semakin menipis. Nah makanya itu sebenarnya kita kaitannya kalau dengan pendidikan itu lebih kepada bagaimana kurikulum. Kurikulum di negara-negara yang menganut yang sistem pendidikannya itu dianggap bagus di dunia, itu terlebih dahulu mengedepankan pendidikan mengenai budi pekerti. Jadi kalau di kita itu kan dulu ya, belum masuk SD itu sudah harus bisa membaca misalnya. Terus kemudian sudah harus bisa berhitung, matematika dan sebagainya. Di Jepang itu sampai kelas 3, kelas 4 itu masih pendidikannya bagaimana cara antri, bagaimana cara membuang sampah, bagaimana kalau misalkan kita mau ada sampah terus kemudian ternyata nggak ada tempat sampah di situ, diapakan, apakah dibuang dan seterusnya. Itu adalah pendidikan yang modelnya latihan, harus dilatih. Di kita enggak. Kita lebih mengutamakan ilmu pengetahuannya ini dengan mengabaikan pendidikan budi pekerti, hal-hal yang sifatnya life skill, hal-hal yang sifatnya solidaritas bersama itu kita agak sedikit abaikan. Nah itu makanya yang kemudian mencetak manusia-manusia yang individualis, yang kemudian tadi yang disampaikan lunturnya budaya sungkan itu ya karena salah satunya efek dari ini. Nah saya berharapnya ke depan ada kurikulum yang memang lebih mengedepankan itu. Ini tadi Bu Ria membahas tentang kurikulum budi pekerti nih, Pak Apung nih mungkin lebih. Ya, Gimana? Ya ini kembali ke sejarah ya. Iya. Itu memang sudah diramal sabtu balon. Cara guyonannya kan itu. Iya. Kan mengatakan kalau besok 500 lagi akan kembali.
dengan ilmu, kemudian dengan apa. Salah satunya yang saya ingat-ingat adalah kembalinya ke budi pekerti. Karena nampaknya peramalan itu bukan karena akan kembali, enggak, karena dibutuhkan, bukan karena besok saya bisa akan kembali, enggak, karena memang harus ada dan dibutuhkan. Jadi jangan beranggapan kalau ramalan itu satu kali bisa nggak akan mungkin kembali kalau orang-orang tidak berusaha mengembalikan. Dan itu memang diperlukan. Ini saatnya sabdo balon kembali itu, karena memang kita butuh budi pekerti, bukan butuh sabdo balonnya, enggak. Yang nilai-nilai budi pekerti itu, enggak. Nilai-nilai budi pekerti itu yang membuat manusia itu menjadi manusia. Jadi tingkah lakunya ya manusia, cara berpikirnya manusia, dan sebagainya. Yang harus sebagai manusia. Seringkali kita sebagai manusia, namun tidak sebagai manusia. Sakit kecil. Ya meskipun itu tidak dengan tangan, tapi dengan ucapan, tindakan, itu bisa sama saja. Itu merendahkan kemanusiaan itu. Terima kasih Pak Pung. Pemirsa, tentang budi pekerti sangat-sangat perlukan kita saat ini, sehingga kita bisa memanusiakan manusia.